Oke, sekarang kita coba untuk buat liputan ke Bulungan ya, dari Berau. Sekarang kita titik nolnya di simpang 4 kilo 5 Bedungun ya, Rinding. Kita masuk ke Jalan Haji Toib menuju ke Gunung Tabur. Mudah-mudahan ini bisa lancar ya perjalanan kita ya. Sekarang sudah jam 10. Mudah-mudahan nanti kita sampai sana jam setengah 1 ya. Mungkin pas sholat Jumat. Mudah-mudahan bisa ya, sholat Jumat ya. Mudah-mudahan. Tapi tetap kita jaga kendaraan supaya tetap aman lah ya. Ini jalanannya sudah bagus ya. Jalanannya ini sudah dicor blok, jadi sudah bagus. Sekitar 2 atau 3 tahun yang lalu jalanan ini, Pasar Aji Dilayas ini sering dikunjungi oleh daerah lain ya, karena memang menjadi salah satu pasar yang cukup bagus di Kabupaten Berau. Kita masih berada di Jalan Toib ya. Sebentar lagi kita akan melewati jalan atau jembatan Gunung Tabur. Jembatan ini akses kita nanti ke Bulungan. Dulu memang sebelum ada jembatan Gunung Tabur ini, masyarakat kalau ke Gunung Tabur biasanya menggunakan ketinting ya, ketinting. Tapi sekarang setelah adanya jembatan ini, akses masyarakat lebih banyak menggunakan motor atau mobil, jarang sudah menggunakan ketinting. Hanya orang-orang tertentu aja yang menggunakan ketinting. Nah, ini kita sudah berada di jembatan Gunung Tabur. Mungkin lebar sungai ini sekitar 200 sampai 300 meter ya. Lumayan ya. Jembatan ini dibangun di zaman Orde Baru ya, tahun 80-90-an. Kurang tahu persis. Dan sangat membantu ya, membantu ekonomi masyarakat. Di sebelah kiri ini arah ke Desa Tasuk. Desa Tasuk itu salah satu kampung di Kecamatan Gunung Tabur. Nah, kita sudah masuk ke Selamat Datang di Kelurahan Gunung Tabur. Jadi Gunung Tabur itu selain dia kecamatan, dia juga kelurahan. Karena dia berada di kota, maka dia bukan kampung tetapi kelurahan. Nah, kita sudah laju ini menuju ke jalan poros ke Bulungan. Sebelah kiri ini adalah daerah Tanjung Debutani atau TRH. Ini sebuah perusahaan hutan tanaman di Berau yang cukup besar dan sangat besar ya konsesinya. Oke, kita lanjutkan lagi. Oke, kita sudah berada di daerah Pribau ya. Daerah Pribau ini menjadi salah satu dusun ya, dusun di Kelurahan Gunung Tabur. Jalanannya berliku dan sudah sangat bagus ya. Jadi nanti kita dari sini terus meluncur tanpa belokan-belokan lagi. Nah, di sini sebelah kanan ini sudah masuk Kampung Maluang ya, Kampung Maluang. Sebelah kiri ini masih Gunung Tabur kelihatannya. Perjalanan kita ke Bulungan biasanya sekitar 2,5 jam. Tapi kalau naik mobil mungkin tidak sampai karena jaraknya itu sekitar, biasanya tidak, perjalanan kita mungkin 2,5 jam ya, karena jarak Bulungan Berau itu sekitar 120 km. Jadi kalau kita kecepatan 60 km per jam sudah 2 jam. Nah, ini sebelah kanan ini simpang ya, simpang kanan ini ke Maluang. Nah, nanti di sana Maluang ini terusannya ke Tanjung Batu. Jadi kalau misalnya kita mau ke Pulau Derawan lewat sana. Nah, ini kita sudah bablas langsung ke Bulungan. Memang daerahnya masih sepi ya, masih kosong, tidak terlalu banyak. Nah,
Ini kita perjalanannya, jalannya sudah sangat bagus, tapi tidak semua jalan mulus. Kalau memang jalanannya mulus seperti ini sebenarnya ya tidak sampai 2 jam perjalanannya, karena kita bisa sampai 80 km per jam. Tapi karena ada beberapa titik nanti yang rusak, tidak mungkin kita tetap 80 km per jam. Di sebelah kiri ini adalah jalan menuju Kampung Birang. Kampung Birang itu salah satu kampung ya di Kecamatan Gunung Tangguh. Nah, di sini secara administrasi dia masuk ke Kampung Maluang, tetapi dusunnya dusun Paribau ya, dusun Paribau. Di sini masyarakatnya banyak orang dari suku Sulawesi ya, dari Loduri. Sebagian juga ada dari saudara kita dari Tanah Toraja di sebelah sini ya. Nah, ini Tanah Toraja biasanya masyarakat. Nah, ini sudah masuk ke masyarakat yang banyak berasal dari suku Tanah Toraja, daerah sini ya. Sama juga. Nah, jadi dua suku ini memang unik ya. Mereka sama-sama pencahariannya rata-rata bertani. Jadi bertani itu rata-rata orang-orang Loduri dan orang-orang Tanah Toraja. Nah, jadi sepanjang jalan ini sekitar 50 km, sebelah kanan ini adalah Kampung Maluang. Jadi Kampung Maluang ini sangat panjang ya, sangat panjang. Sampai perbatasan sepanjang 50 km ini adalah Kampung Maluang. Jadi Kampung Maluang termasuk kampung yang sangat luas. Pembagian administrasi kampung memang lucu loh ya, memang ya. Jadi memang rata-rata vertikal ya. Jadi memang sepanjang jalan ini pembagian administrasi kampung. Oke, kita lanjutkan. Kita sudah berada di sekitar kilo 10 ya, kilo 10 di titik 0 kilometer 5 tadi tuh ya. Mudah-mudahan kita lancar perjalanan. Kita sekarang berada di jalan kilometer sekitar 17 ya, 17 km dari sini kita. Jalanan masih mulus sehingga kita lancar perjalanan. Rumahnya 1212 aja, sehingga tidak terlalu banyak rumah yang ada di sini. Masih berkelok jalanannya. Masyarakat di sini biasanya bercocok tanam macam-macam ya, ada sawit, ada pisang, ada merica ya di sini. Cuma merica 2 atau 3 tahun terakhir ini memang harganya kurang bagus ya, tapi informasinya beberapa bulan terakhir ini harganya sudah lumayan 70.000 per kilo ya, jadi sudah lumayan. Beberapa tahun yang lalu harganya sempat mencapai 30.000 per kilo, sehingga memang banyak masyarakat yang beralih dari budidaya merica ke budidaya sawit, karena memang sawit itu relatif mudah ya dibandingkan dengan merica yang harus ditanam secara intensif perawatannya. Sehingga memang kalau memang sawit memang relatif sangat mudah ya, tapi memang kekurangannya sawit ini produktivitasnya yang relatif kecil ya. Kenapa? Karena dia harus memiliki lahan yang cukup luas. Kalau dia cuma 1 hektar ya tidak terlalu signifikan, tapi kalau misalnya komoditas yang lain seperti merica misalnya, itu 1 hektar sudah sangat banyak. Kita sudah berada di kilometer 25 dari Tanjung Redep ya. Masih jalannya masih ada yang mulus, ada yang tidak ya. Nah, kita lihat bahwa jalan ini itu banyak berkelok-kelok, karena memang awalnya jalanan ini berasal dari jalanan logging ya, atau jalanan perusahaan kayu. Jadi kalau kita lihat teorinya,
proses pembuatan jalan logging ya oleh perusahaan itu biasanya dia bukan melihat dari jarak tempuhnya, tetapi dia lebih mencari lokasi-lokasi yang efisien ya. Biasanya jalanan itu dipilih atau dibuat di trace jalan di dalam peta menggunakan peta kontur. Nah, salah satu ciri jalanan logging itu yang pertama adalah biasanya perusahaan itu mencari rute jalan yang paling murah, yaitu jalanan yang hanya didoser sedikit sudah jadi badan jalan, mengurangi pembuatan jembatan atau pengurukan ya. Jadi kalau jalanan itu berada di rawa atau di daerah berlumpur, biasanya harus ditimbun ya, supaya tidak berlumpur, karena akan mengganggu proses hauling atau transportasi kayu. Nah, salah satu hal yang ditakuti oleh logging truck atau truk pengangkut kayu itu adalah jalanan yang licin atau jalanan yang becek, sehingga akan menghambat. Sehingga memang kenapa mereka berada di punggung bukit atau punggung gunung, supaya kalau ada hujan kena sinar matahari sedikit saja sudah cepat untuk kering, sehingga bisa dilalui oleh logging truck. Nah, jalanan di Berau ini, jalanan ini ya, karena berasal dari bekas jalanan logging, maka ya kita harus ngikutin ya, karena jalanannya memang berasal dari logging yang berkelok-kelok. Beda kalau kita bicara bandingkan dengan jalan tol ya. Jalan tol itu memang yang ditarget adalah jalannya harus pendek ya dan datar, sehingga saking pendeknya maka kalau ada sungai dibuat jembatan, kalau ada rawa itu ditimbun ya, kalau ada gunung itu dipotong ya. Kenapa? Karena memang yang ditarget adalah rute jalan yang harus lebih pendek, karena ini menyangkut dengan kecepatan kita nanti dalam mencapai tujuan. Karena itu nilai jual sebuah jalan tol adalah jaraknya yang pendek ya, sehingga itu yang dijual. Beda kalau dengan jalan konvensional seperti ini, mau tidak mau kita harus ngikutin trace jalan yang sudah dibuat oleh perusahaan. Jadi itulah kenapa jalan-jalanan ini bukan hanya ke Bulungan, kalau dari Berau ke Kelai, dari Berau ke Segah ya, itu semua jalannya seperti ini, berkelok-kelok. Karena apa? Memang dibuat berdasar dari bekas jalan perusahaan. Kita sudah berada di kilometer 30 ya, 31 sekarang. Jadi sebentar lagi kita akan masuk ke Sungai Birang ya. Di depan ada Sungai Birang. Jadi sebelah kanan ini masih kampung Maluang ya. Nah, ini jembatan Sungai Birang ya. Nah, ini sebenarnya cukup jauh, cukup panjang ya, karena nanti sampai ke Kampung Birang. Nah, di sepanjang jalan ini biasanya masyarakat itu menanam sawit seperti ini. Ini sawit semua ya, sawit semua ini, sawit semua di sepanjang jalan ini juga sawit ya. Nah, biasanya masyarakat itu menaruh di pinggir jalan sawitnya. Kenapa? Karena nanti akan diambil langsung oleh truk yang ngangkut sawit. Di mana saja itu belum masuk ya? Masih belum, jauh lagi. Nah, daerah sini sudah hampir memasuki daerah konsesinya Tanjung Red Kutani ya. Ini kelihatannya sepanjang jalanan ini masih berada di KBK ya, kawasan budidaya kehutanan milik TRH sekarang ya, hutan tanaman. Jadi sebenarnya kalau lahannya itu milik perusahaan atau KBK, masyarakat tidak boleh untuk membuat rumah misalnya ya, atau melakukan apapun, karena memang ini berhubungan dengan Undang-Undang 49 ya, tentang kehutanan ya. Jadi memang
perusahaan yang bertanggung jawab terkait dengan apa yang terjadi. Sawit masih banyak ya, orang nanam sawit. Sebagian mereka menanam karet. Nah, ini ada karet. Nah, di sebelah kiri ini ada simpangan ke TRH. Ini campnya TRH. Ini campnya TRH di sana. Ini kilometer 32. Kilometer 32. TRH itu kilometer 32 dari Tanjung Redep. Jalannya masih tetap berkelok-kelok, berada di punggung bukit ya. Kita lihat sini, sebelah kiri ini adalah landai, sebelah kiri kanan landai. Kita berada di punggung bukitnya. Wajar ya, karena itulah memang teorinya membuat jalan versi perusahaan kayu yang memang targetnya menggunakan bukit ya. Sekarang kita di posisi kilo 40 ya dari Kabupaten Berau. Sekitar 15 kilo lagi kita sudah masuk ke perbatasan Bulungan. Jalanan tetap masih berkelap-kelap. Nah, di sepanjang jalan ini kita disertai dengan ada saluran sutet ya. Itu sutet ya. Sutet itu memang diharapkan ke depan memang ada terintegrasi lah ya, penyiapan sumber energi di Kalimantan Utara. Nah, ini kita lihat sutetnya ya. Sutet ini menghubungkan Bulungan Berau, karena memang ada rencana jangka panjang itu pembangunan PLTA di Bulungan. Cuma kita tidak tahu progresnya sudah sampai mana ya. Apakah pembangunan sutet ini bagian dari proyek itu ya, karena memang daya yang akan dihasilkan dari proyek itu kan sangat besar, sehingga mungkin bisa mensuplai ke kabupaten-kabupaten atau kota yang ada di Kalimantan Utara dan sampai ke Berau, bahkan mungkin sampai ke Kalimantan Timur. Apalagi sekarang persiapan untuk penyiapan IKN ya, Ibu Kota Negara. Jadi saya tidak tahu apakah memang ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk ketahanan energi ya, dengan menggunakan PLTA, karena PLTA itu kan salah satu EBT ya, energi baru terbarukan, sehingga tidak menggunakan bahan bakar fosil. Nah, ini kita lihat sutetnya sudah terpasang, cuma kita masih belum tahu apakah sutetnya ini sudah berfungsi atau tidak. Belum. Kelihatannya belum ya. Nah, ini adalah pemukiman relokasi orang-orang Punan Birang ya. Ya, di sini pemerintah membangunkan beberapa rumah ya kepada masyarakat untuk ditinggali sebagai relokasi. Nah, ini selamat datang di lokasi pemukiman komunitas adat ya. Birang ini ya. Masih Berau ini ya? Masih Berau ini. Ini pemerintah yang membangun, masyarakat sudah tinggal di situ, karena sebelumnya masyarakat tuh ada yang masih tinggal di hutan-hutan. Dengan adanya pemukiman ini, harapannya sudah bisa untuk direlokasi. Kenapa? Pada saat mereka sudah berada di satu tempat, mungkin fasilitas atau pemenuhan kebutuhan dasar bisa dipenuhi oleh pemerintah seperti pendidikan dan kesehatan. Beda kalau mereka berada di hutan ya, agak sulit untuk fasilitasi pendidikan dan kesehatan sebagai kebutuhan dasar bagi warga negara Indonesia. Nah, kita ini sekarang kira-kira di kilo 43 sampai 45-an ini ya. Jadi sekali lagi memang posisinya kita berada di bukit jalanannya. Jadi itulah ciri dari jalanan X hauling ya, atau jalan perusahaan kayu. Kita sudah berada di kilometer 51 ya kira-kira ya. Nah, di sini rest area ya. Biasanya masyarakat kalau naik motor, naik mobil, stopnya di sini untuk makan ya biasanya. Nah, ini sudah masuk ke jembatan ya. Tapi ini masih Kabupaten Berau ya. Masih Kabupaten Berau, sekitar 4 kilo lagi kita akan memasuki perbatasan Bulungan dan Berau ya. Jadi
tetap jalanan kita masih berkelok-kelok ya, jalannya banyak yang lubang-lubang ya, sehingga ini agak menghambat kecepatan mobil kita ya. Memang beberapa titik masih belum dibaiki nih ya. Tapi sudah ada penandaan kelihatannya, mudah-mudahan tahun depan sudah ada perbaikan jalannya sehingga bisa lebih cepat. Jalanannya memang sangat terganggu dengan beberapa titik ya, wajar ya. Jadi jalanan ini karena memang ada di punggung bukit, sehingga pada saat misalnya hujan deras itu ada potensi longsor. Nah, potensi longsor itu biasanya terjadi memang karena punggung bukit itu kan ada yang stabil, ada yang tidak stabil. Termasuk juga di dalamnya kalau menemukan bukit yang relatif tidak stabil itu, maka terjadi penurunan beberapa lokasi ya. Dan beberapa lokasi juga ini terdapat beberapa lubang-lubang yang sangat mengganggu ya perjalanan atau kecepatan perjalanan kita. Kita sudah sampai ke perbatasan Berau Bulungan. Nah, ini di kilo 55 dari Berau. Ini ada rest area juga tempat. Nah, sekarang kita sudah masuk ke Kabupaten Bulungan. Sekitar 50 km kita akan sampai ke ibu kotanya, yaitu Tanjung Selor. Sementara jalanan masih mulus ya, jalan masih mulus di sini. Nah, mudah-mudahan lancar ya. Nah, ini jalannya masih bagus jalanannya ya. Sepanjang sebelah kiri ini masyarakat ada nanam karet ya, karet. Nah, ini kita jalanannya masih kelihatannya baru 2 atau 3 tahun yang lalu jalannya dibaiki ya, jadi masih sangat bagus ya. Kami jalanan di sini harus kuat karena di sini juga biasanya dilalui oleh truk-truk pengangkut sawit yang cukup berat ya, sehingga memang harus kuat landasannya atau jalannya sehingga tidak mudah untuk rusak. Nah, di sini ada sebagian masyarakat yang bermukim di sini ya, dan kebanyakan di sini sama juga ya, masyarakat saudara kita dari Tator ya di sini yang tinggal di sini. Jadi memang masyarakatnya masih jarang-jarang, rumahnya masih jarang-jarang rumahnya. Kelihatannya juga ada dari Loduri juga, karena memang mereka bercocok tanam. Tentu juga salah satunya adalah sawit ya, karena sawit itu tadi itu komoditas yang relatif sangat menggiurkan ya bagi masyarakat. Ini sudah kita masuki sedikit perubahan masyarakat ya, sangat jarang ya. Tapi ya ini bagus juga ada pemukiman di sini, sehingga kalau kita naik mobil atau naik motor, pada saat misalnya motor kita itu rusak ya, misalnya bannya pecah dan sebagainya, kita biasanya parkir di sini. Biasanya ada orang yang bengkel di sini, sehingga tidak mudah. Atau misalnya kehabisan bensin, biasanya kita stop di sini. Nah, di sini biasanya orang memperbaiki mobil motor ya, biasanya seperti itu. Jadi ya ada baiknya juga bagi masyarakat, karena perjalanan kan jauh ya, jauh dari Bulungan atau Berau ke Bulungan. Di sepanjang jalan ini masih banyak kebun sawit ya. Nah, ini sudah masuk ke Desa Binai di Kecamatan Tanjung Palas Timur ya, Kabupaten Bulungan. Jadi ini sudah masuk ke Provinsi Kalimantan Utara ya. Ini sudah Kalimantan Utara. Jadi sama masyarakatnya masih jarang-jarang rumahnya di sini. Jadi masih banyak lahan yang bisa dipakai, asalkan kita mengetahui apakah dia berada di APL atau di KBK. Itu harus menjadi syarat utama kita membeli lahan ya, kalau memang kepingin beli lahan ya. Sudah berada di kilometer 9 dari perbatasan
Jadi di sini juga biasanya menjadi tempat istirahat ya. Di sini ada menara ya, menara kembar. Biasanya truk-truk besar, sawit-sawit biasanya stopnya di sini untuk istirahat ya, untuk ya sedikit cari makan atau buang hajat dan sebagainya. Biasanya di sini masyarakat. Nah, di sini banyak nih mobil-mobil atau truk-truk yang standby di sini. Ada di kilometer 9 ya. Ini ada kembar, tower kembar ya. Nah, biasanya ini banyak yang bawa sawit ini. Ini rata-rata truk-truk sawit ini ya, yang akan membawa ke Bulungan atau ke Berau. Biasanya kalau mereka ini stop di sini memang cukup lama ya, karena mereka juga harus istirahat, sehingga mereka fit kalau membawa truk. Karena apa? Karena biasanya akan bahaya kalau mereka ngantuk ya. Apalagi biasanya kan mereka ini muatannya sangat berat ya, sehingga kalau ada kesalahan sedikit aja itu akan bahaya. Makanya penting tempat-tempat seperti ini, anggaplah ini rest area lah ya, rest area yang diinisiasi oleh masyarakat sendiri, menjadi potensi ekonomi ya. Jadi kita melihat banyak orang yang minum-minum, makan-makan di sini. Oke, kita akan lanjut perjalanan lagi menuju Bulungan, sekitar berapa ya, sekitar 40-an kilo lagi lah ya kita. Mudah-mudahan tanpa arah melintang kita berjalan. Lanjutkan perjalanan. Ini kita berada di kilometer 9 atau 10 ya, dari perbatasan Bulungan dan Berau. Jalanannya masih nyaman sehingga kita bisa sampai 80 km per jam nih kelihatannya. Di speedometernya 80 km per jam ini. Nah, ini 80 km per jam. Ini jalanannya ini sebenarnya baru dibaikin ya, sekitar 2 tahun yang lalu ya. Jadi memang masih bagus ya jalanannya. Jadi masih lancar kita. Sepanjang jalan ini pinggir-pinggirnya masih sawit ya. Tapi ini sawit masyarakat ya. Masyarakat smallholder ya bahasanya itu. Jadi tidak berada di landscape tertentu atau luasannya cukup ya, paling-paling mungkin 1 atau sampai 5 hektar lah, tidak lebih dari itu biasanya, karena kan tergantung kemampuan masyarakat juga memodali pembangunan. Aku belum juga ya. Pembangunan itu. Ya. Nah, kita sudah sampai di kilometer 40-an di sini ya, dari perbatasan, atau sekitar 10-an kilo dari ibu kota Tanjung Selor. Ini sudah lumayan dekat ya, sekitar mungkin kalau naik motor dari Tanjung Selor mungkin sekitar 10 menit. Jadi jalanannya seperti ini ya, jalan memang sudah cukup baik, jadi kita bisa dengan cukup laju naik mobil. Kita sampai di simpang antara Tanah Kuning dan Tanjung Selor. Kalau kita ke kanan ini ke Tanah Kuning ya. Tanah Kuning ini adalah salah satu dari kecamatan yang ada di Bulungan. Sekali lagi jalanannya Mas Ali, Mas Taufik nunggu di, kita sampai di simpang Kemalinau. Ini ke Kemalinau kita ke kiri. Nah, jadi ini sudah hampir masuk ke pusat kota ya.